Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Firangita Sorentu, NIM 190530008. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis dan Program Studi Manajemen Bisnis semester 4 dan kelas MB1. Oke, baiklah. Saat ini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi. Nah, kenapa harus terjadi perlakuan atau tindakan korupsi? Nah, yang pasti ada penyebab atau faktor-faktor untuk orang-orang yang melakukan korupsi. Nah, kalau menurut saya sendiri, kenapa seseorang atau sekelompok orang bisa melakukan korupsi? Yang pasti ada alasannya, ada penyebabnya, dan juga ada tujuannya. Yang pasti ada tujuannya juga. Kenapa orang-orang atau faktor apa, penyebabnya apa sampai mereka ingin melakukan korupsi? Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, baiklah, jadi tindakan korupsi ini pada dasarnya memang bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi perilaku korupsi ini dia lebih menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Nah, jadi ada juga faktor-faktor penyebabnya, bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tapi juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Jadi dengan demikian secara garis besar bahwa penyebab korupsi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan berkembangnya perilaku koruptif. Nah, kenapa faktor internal yang menyebabkan berkembangnya perilaku koruptif? Nah, jadi faktor internal ini dia merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci. Nah, jadi ada beberapa aspek yang akan saya jelaskan. Dan aspek yang pertama yaitu aspek perilaku individu. Nah, jadi di dalam aspek perilaku individu ini ada beberapa bagian yang terbagi. Yang pertama yaitu sifat tamak dan rakus manusia atau rakus dari manusia atau dari kita sendiri. Nah, dengan adanya atau karena adanya sifat kita yang tamak dan rakus ini, pasti akan timbul benih-benih korupsi dalam diri kita sendiri, karena kita saking rakusnya sebagai manusia, pasti kita ingin banyak menginginkan sesuatu yang belum menjadi milik kita, dan sehingga kita bisa melakukan apa saja, sehingga kita tidak memikirkan bahwa kita sudah memakai hak bukan milik kita sendiri, tetapi sudah memakai sesuatu yang milik orang lain atau hak orang lain, bahkan merugikan banyak orang dan diri kita sendiri. Nah, itu yang pertama yaitu sifat tamak dan atau rakus manusia. Dan yang kedua dari faktor internal ini penyebabnya itu moral yang kurang kuat. Nah, moral yang kurang kuat maksudnya itu kita tidak menahan godaan, di mana godaan selalu berdatangan. Di situ kita akan tergoda dengan sesuatu. Kita tidak mampu menahan diri kita. Kita tidak mampu untuk menahan diri kita bahwa ada sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita tidak mampu untuk menahan kemauan kita. Nah, disitulah terjadi korupsi, di mana moral yang kurang kuat dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga dari faktor internal ini, berkembangnya faktor internal ini karena gaya hidup yang konsumtif.
Nah, perilaku ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang yang menandai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan yang memenuhi hajatnya. Nah, salah satu kemungkinan tindakan itu yaitu dengan korupsi, karena ketika kita sudah terbiasa dengan gaya hidup yang konsumtif, maka terjadilah sesuatu yang perilaku koruptif. Dan aspek selanjutnya yaitu aspek sosial. Nah, aspek sosial ini penyebabnya yaitu dari keluarga sendiri. Nah, di mana perilaku korup dapat terjadi karena keluarga kita sendiri yang mendorong kita, yang mensupport kita untuk melakukan korupsi. Nah, jadi di lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan kepada kita bagi orang untuk korupsi, sehingga mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Nah, jadi lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, keluarga bukan melarang, tetapi keluarga kita sendiri yang mendorong kita, karena mereka sudah terbiasa juga hidupnya itu hidup mewah dan ya seperti itu. Jadi jalan satu-satunya itu mendorong seorang untuk melakukan korupsi, padahal itu adalah keluarga kita sendiri. Nah, bisa saja terjadi seperti itu. Itulah aspek sosial penyebab berkembangnya korupsi dalam faktor internal ini. Oke, yang selanjutnya itu atau yang kedua itu faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini dia merupakan perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Nah, dalam faktor eksternal ini ada juga beberapa aspek. Nah, aspek yang pertama yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, jadi yang pertama itu di mana nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Nah, misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Nah, jadi sikap ini sering kali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi. Misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan. Nah, jadi itulah dia dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, di mana masyarakat tidak kritis pada kondisi ini. Mereka tidak berpikir bahwa dari mana kekayaan itu didapatkan. Orang yang kaya, seseorang karena kekayaan yang dimilikinya, masyarakat tidak memikirkan dari mana bahwa mereka dapati uang atau kekayaan yang mereka dapati itu. Kemudian yang kedua dari aspek sikap masyarakatnya terhadap korupsi ini, yaitu masyarakat masih kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Jadi masyarakat ini masih banyak yang belum tahu. Padahal mereka sudah dirugikan, tetapi mereka masih banyak yang belum tahu. Negara rugi, yang paling rugi adalah masyarakat juga yang pastinya. Karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dan perbuatan korupsi. Nah, jadi anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi ini paling dirugikan. Yang selanjutnya, yang kedua, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi ini itu masyarakat yang kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Kita sendiri sebagai masyarakat adalah korban dari korupsi. Nah, jadi negara rugi, kita juga pasti rugi. Di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan perilaku yang koruptif merugikan banyak orang, kita juga banyak yang belum berpikir secara kritis.
padahal diri kita sendiri yang telah dirugikan, bahkan negara kita sendiri yang telah dirugikan. Yang ketiga yaitu masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Nah, contoh saya melakukan korupsi sebagai masyarakat, tetapi saya tidak menyadari bahwa tindakan itu tindakan yang korup atau perilaku yang koruptif, kesalahan yang besar. Nah, jadi setiap perbuatan korupsi itu pasti melibatkan anggota masyarakat. Ya, seperti contoh di bagian pemerintahan, pasti mereka melibatkan setiap masyarakatnya. Jadi hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Kita tanpa kita sadari bahwa pemerintah sudah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, tetapi masyarakat masih kurang sadar. Kita sebagai sendiri masih tidak sadar sama sekali. Dan juga yang selanjutnya itu masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Oke, selanjutnya aspek yang kedua dari faktor eksternal ini penyebab berkembangnya korupsi yaitu aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini di mana pendapatan kita tidak mencukupi kebutuhan. Jadi pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan. Jadi contohnya, seorang PNS yang gajinya banyak tetapi kebutuhannya itu lebih banyak. Dan gajinya tidak cukup, dia tidak merasa cukup dengan gajinya, sehingga dia melakukan sesuatu perilaku yang koruptif atau dia melakukan korupsi. Untuk jalan pintasnya, karena gajinya tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak cukup dengan kebutuhannya, maka dia melakukan sesuatu tindakan yang korupsi. Dan disitulah seorang mengambil jalan pintasnya. Itu tadi aspek ekonomi dari faktor eksternal ini. Oke, selanjutnya dari faktor eksternal ini yaitu aspek politis. Nah, di mana aspek politis ini yang dilakukan seseorang yang melakukan atau mempengaruhi orang-orang agar untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, contohnya seperti ketika ada pemilihan kampanye, nah orang-orang yang akan dipilih mereka melakukan sesuatu tindakan agar supaya seseorang ini terpilih menjadi seorang pemimpin. Aspek politis ini di mana terjadilah berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik. Jadi melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Nah, jadi dengan demikian instabilitas politik ini, kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan juga perilaku korupsi. Jadi salah satu penyebab berkembangnya korupsi ini aspeknya, yaitu aspek politis juga. Selanjutnya penyebab korupsi dari faktor eksternal ini yaitu aspek organisasi. Nah, di mana yang pertama dari aspek organisasi ini yaitu kurang adanya sikap keteladanan seorang pemimpin. Nah, jadi dalam satu perusahaan itu bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik kepada bawahannya, maka misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan juga yang sama dengan atasannya. Contoh, atasannya melakukan korupsi, maka kalau atasannya sudah melakukan korupsi, dia akan menjadi contoh teladan buat bawahan-bawahannya. Nah, kalau misalnya pemimpin yang baik
pemimpin yang teladan, dia melakukan hal yang bukan korupsi, maka bawahannya akan mengikuti dia, akan tidak melakukan korupsi. Kalau korupsi terjadi pada atasannya, maka bawahannya akan mengikuti sikap dari pemimpinnya. Nah, kemudian dalam aspek organisasi ini yaitu tidak adanya kultur organisasi yang benar. Nah, jadi kita harus dalam organisasi ini harus memiliki kultur organisasi yang benar. Kalau tidak memiliki kultur organisasi yang benar, maka kegiatan-kegiatannya pasti negatif kebanyakan. Nah, jadi harus organisasi ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai situasi yang tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Dan karena tidak adanya kultur organisasi yang benar, maka disitulah ada peluang untuk melakukan korupsi terjadi. Selanjutnya dalam aspek organisasi itu yaitu kurangnya memadai sistem akuntabilitas. Nah, jadi keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi. Nah, karena dalam satu instansi itu harus ada tujuan sasaran yang harus dicapai dalam pemerintah. Dilakukan pencapaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Nah, kalau tidak tercapai, bahwa akan mengakibatkan apa? Akan ada akibatnya, yaitu lebih lanjut kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Nah, jadi keadaan ini juga sangat memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, itu kelemahan sistem pengendalian manajemen. Jadi dalam suatu organisasi, pengendalian manajemen itu harus kuat. Ketika pengendalian manajemen itu lemah, maka di situ akan berpeluang atau terbuka perbuatan tindak korupsi anggota-anggotanya atau pegawai-pegawainya di dalamnya. Ketika contohnya dalam satu organisasi ini manajemennya pengendaliannya tidak kuat, maka akan terjadilah peluang-peluang orang-orang, sekelompok orang akan melakukan tindakan korupsi. Jadi, kekuatan atau pengendalian manajemen itu sangatlah penting agar tidak terjadi korupsi. Selanjutnya, dalam aspek organisasi yaitu lemahnya pengawasan. Nah, jadi secara umum sebenarnya pengawasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama pengawasan internal, dan yang kedua yaitu pengawasan bersifat eksternal. Nah, kalau pengawasan bersifat internal itu yaitu pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan. Kalau eksternal, pengawasan dari legislatif dan masyarakat. Nah, jadi dalam aspek organisasi, lemahnya pengawasan ini adalah salah satu penyebabnya berkembangnya ini. Dimana ketika kurangnya profesional pengawas, pasti akan berpeluang untuk orang-orang yang akan melakukan tindakan yang korup. Nah, kurangnya kepatuhan pada etika, hukum maupun pemerintah oleh pengawas sendiri, disitulah akan berpeluang untuk orang-orang yang akan korupsi. Jadi pengawasan ini sangat juga penting dalam suatu organisasi. Ketika kita tidak mengawasi, pasti akan sangat terbuka lebar untuk orang-orang yang akan berpeluang melakukan praktik korupsi, tindakan korupsi. Jadi pengawasan dalam organisasi itu harus diawasi dengan sebaik-baik mungkin agar tidak terjadi tindakan korupsi.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berbagai cara yang dapat mengeliminir korupsi dari perilaku koruptif dan dalam diri sendiri dan masyarakat. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu berbagai cara yang mengeliminir korupsi. Nah, jadi yang pertama itu, kalau menurut saya sendiri, yang pertama yaitu masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam perang melawan korupsi. Yaitu kita harus akhiri impunitas, di mana juga penegak hukum yang efektif itu sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutuskan siklus impunitas atau kebebasan dari hukuman dan kerugian. Nah, ya jadi itu yang pertama, yaitu masyarakat, di mana masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah untuk melawan korupsi. Kemudian yang kedua, yaitu mereformasi administrasi dan manajemen keuangan. Nah, agar supaya anggaran-anggaran yang ada di negara ini untuk dapat mencegah pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya. Nah, misalnya dengan melakukan transparansi dari partisipatif, di mana cara ini juga kan melatih masyarakat setempat untuk mengomentari anggaran yang diusulkan pemerintah daerah mereka sendiri. Nah, selanjutnya yaitu memaksimalkan kekuatan masyarakat. Karena kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dan sangat membantu pemerintah. Nah, jadi masyarakat ini dia sangat membantu pemerintah, sehingga dalam hal ini perlu untuk melakukan identifikasi prioritas masalah dan menemukan suatu solusi. Jadi setiap kontribusi yang diberikan masyarakat itu akan sangat bermanfaat untuk kemajuan suatu negara. Karena ini sangat sekali membantu pemerintah, bahkan negara kita. Dan meskipun hanya dapat dilakukan dalam skala kecil, tetapi setidaknya bisa membantu negara kita dan pemerintah. Nah, jadi misalnya dengan inisiatif pemantauan masyarakat dalam beberapa kasus berkontribusi pada deteksi korupsi, mengurangi kebocoran dana, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu menutup celah internasional. Nah, salah satu yang menyebabkan korupsi susah untuk dilacak saat pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikan di negara lain, sehingga sangat perlu bagi pusat keuangan untuk memiliki sistem yang lebih maju dan mampu menghentikan transaksi gelap yang terjadi. Nah, jadi itu dia, harus menutup celah internasional agar kita mampu menghentikan transaksi yang gelap yang akan terjadi. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu memberikan kontribusi. Jadi salah satu atau sebagai masyarakat, mari kita berinvestasilah dalam institusi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, meskipun sifatnya sangat terbatas dan tentunya disertai dan dengan berbagai aturan yang sudah ada sebelumnya. Jadi berbagai cara, salah satunya yaitu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara yang dapat mengeliminir perilaku koruptif. Menurut saya sendiri, cara untuk
dapat mengeliminir perilaku koruptif itu di mana seseorang ini harus memiliki integritas. Karena kalau pelaku tidak memiliki integritas atau seseorang ini yang tidak memiliki integritas, perilaku koruptifnya tidak akan pernah sembuh, sehingga manipulasi dan kebohongan tetap menjadi perilaku sejatinya. Nah, karena integritas ini adalah sebuah nilai yang menerangkan tentang sifat dan perilaku seseorang yang jujur dan sangat kompeten di bidangnya. Jadi salah satu cara agar dapat mengeliminir perilaku koruptif yaitu seseorang atau pelaku harus memiliki integritas yang tinggi. Jadi artinya bahwa dia berkualitas dan dapat diandalkan untuk menjalankan sebuah pekerjaan dengan jujur, bukan tidak jujur. Nah, dan bertanggung jawab, etis, berkualitas, berkinerja tinggi, dan sulit untuk menggantikannya. Jadi ketika pelaku atau seseorang ini memiliki integritas, maka akan dipercayai oleh orang-orang dan akan disanjung oleh orang-orang banyak. Bekerja dengan jujur dan lain-lain, bertanggung jawab dan lain-lain sebagainya. Dan cara yang selanjutnya menurut saya yaitu harus menggunakan konsep transformasi atau revolusi mental, bukan lagi menggunakan pencegahan atau pemberantasan, tetapi harus digunakan konsep transformasi ataupun revolusi mental. Karena revolusi mental ini harus diikuti dengan sistem yang baru. Karena revolusi mental kepada disiplin untuk taat kepada sistem anti perilaku koruptif. Nah, bila sistem ini mampu memaksa mental dan perilaku untuk menghindar perilaku koruptif, maka secara perlahan-lahan perilaku koruptif akan berubah menjadi perilaku yang jujur. Seperti itu. Bukan hanya jujur dan penuh tanggung jawab bahkan. Dan disinilah akan lahir budaya tanpa korupsi, di mana semua orang akan hidup kerja kerasnya dan halal. Dan ketika kita melakukan cara itu, akan terjadilah hilangnya korupsi. Nah, semua orang akan hidup dari kerja kerasnya yang halal. Karena di situ sudah tertimbul jujur dan tanggung jawab. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berbagai cara menumbuhkan sifat anti korupsi. Yang pertama yaitu mempunyai mental kaya dan banyak bersyukur. Nah, biasanya orang yang memiliki mentalnya kaya, mereka gengsi atau malu meminta sesuatu ke orang lain. Koruptor meski hartanya udah bertumpuk, tapi kalau mentalnya miskin, pasti mereka tidak akan malu atau selalu enggak pernah merasa cukup dengan yang sudah dia punya. Dan rasa bersyukur masih kurang, melainkan yang orang mentalnya kaya atau yang selalu merasa bersyukur. Bahwa orang yang mentalnya miskin atau mereka tidak akan pernah merasa puas, melainkan mental orang yang kaya. Mental yang kaya. Kemudian yang kedua, menurut saya itu kita harus mendekatkan diri pada agama atau Tuhan kita. Karena perlu kita ketahui bahwa korupsi ini dari segi spiritual, agama tidak hanya menjadi pedoman. Nah, jadi dari segi spiritual, tapi berfungsi sebagai norma aturan yang mengatur nilai-nilai kemanusiaan.
Jadi korupsi ini dia merupakan perilaku tercela yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan karena merugikan banyak orang. Itu yang kedua. Kemudian, cara yang ketiga, yaitu jangan berorientasi pada uang. Nah, karena segala sesuatu atau niat segala sesuatu dengan hati yang tulus, jangan sampai kita terlalu berharap pada sesuatu yang sifatnya materialis. Karena sifat materialis ini akan menimbulkan ketidakpuasan batin dan ketidakikhlasan dalam bertindak. Nah, jadi khusus buat yang masih pelajar pun, termasuk saya juga sebagai mahasiswa dan pengennya nyari kerja, kita jangan hanya menganggap bahwa pendidikan sebagai jembatan yang mempermudah kita mencari lowongan kerja, tetapi juga sebagai jembatan untuk memberikan manfaat terhadap sesama. Nah, kalau kita hanya berorientasi pada uang, maka besar kemungkinan kita jadi lebih gampang disogok. Selanjutnya yang keempat, yaitu bersikap jujur. Kita sudah tahu bahwa kejujuran adalah modal yang penting dalam menjelajahi kehidupan. Nah, ada sebuah pepatah Arab menyebutkan bahwa katakanlah kebenaran walau itu pahit. Katakanlah kebenaran walau itu pahit. Yang berarti, atau maksudnya yang dimaksud, jangan sampai kita berbohong atau menyembunyikan sesuatu di hadapan orang. Karena kebohongan yang terbongkar akan menghilangkan kepercayaan. Kemudian, cara selanjutnya, yaitu yang kelima, jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Maka kita perlu sebuah keberanian. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan dan menolong seseorang dengan sedang dalam penindasan, atau melatih diri untuk tegas dalam bertindak. Jadi kita harus melatih diri kita dalam untuk ketegasan dalam bertindak. Untuk memberantas perilaku korupsi pun kita harus ada keberanian, perlukan keberanian. Karena jarang para penyidik KPK yang mendapatkan ancaman para tersangka karena tugasnya yang dianggap mengancam kejahatan. Jadi jangan pernah takut untuk menyatakan kebenarannya. Yang keenam atau selanjutnya, cara yang selanjutnya yaitu bertumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal yang terkecil. Nah, koruptor ini merupakan sosok yang perlu kita ketahui bahwa tidak bertanggung jawab dan ingkar terhadap tugas yang menjadi amanatnya. Padahal itu mereka orang-orang yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Padahal sudah diberikan kepercayaan, tetapi mereka masih tidak bertanggung jawab atas tugas atau amanatnya. Nah, agar kita terhindar dari pelaku korupsi, kita perlu membiasakan diri kita dengan bertanggung jawab terhadap hal kecil, misalnya mengerjakan tugas kuliah dengan usaha sendiri, tidak pakai plagiat ke teman-teman atau minta-minta jawaban ke teman-teman ya. Jadi kita harus mengerjakan sendiri, tidak menyontek pas ujian, kemudian mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Nah, kita harus berlaku jujur. Ketika kita mendapatkan barang yang bukan milik kita, kita harus mengembalikan kepada orang yang punya, agar kita di situ terlihat bahwa kita adalah seorang yang jujur dan tidak mengurangi atau mengambil jatah barang titipan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Demikianlah penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada kesalahan kata mohon maaf. Dan terima kasih and God bless you. Dadah.